Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat pagi anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala taufik, hidayah, dan inayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberi nikmat yang paling besar, yakni nikmat Islam. Khususnya pada hari ini, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah, serta pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Semoga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dapat menghantarkan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi dengan tema Birrul Walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Dimohon untuk mendengarkan dengan baik, karena nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Pada zaman Rasulullah SAW, ada sebuah kisah, tepatnya di negara Yaman, tinggal seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Seorang yang terkenal fakir, hidupnya sangat miskin. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua dan lumpuh. Bahkan ibunya sudah tidak bisa melihat lagi. Uwais Al-Qarni mempunyai penyakit kusta, tubuhnya dipenuhi belang-belang. Dalam kehidupan sehari-hari, Uwais Al-Qarni mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba milik orang. Upah yang diterimanya cukup untuk kehidupannya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang Uwais gunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dirinya. Sungguh mulia hati Uwais Al-Qarni, meskipun kondisinya susah, tetapi tetap peduli kepada orang lain. Walaupun Uwais cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Uwais senantiasa merawat dan mematuhi semua permintaan ibunya. Namun, ada satu permintaan yang sangat sulit ia kabulkan. Suatu ketika ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tidak akan lama lagi bisa bersama denganmu. Ibu mohon, ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji." Uwais tercengang mendengar permintaan sang ibu. Perjalanan dari negara Yaman ke kota Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangat miskin dan dia tidak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Keesokan harinya, Uwais membeli seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa ya anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu? Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang-orang yang melihat Uwais. "Uwais gila, Uwais gila!" seru mereka. Iya, kelakuan Uwais memang sangat aneh. Hari demi hari, terus-menerus Uwais menggendong anak lembu itu naik turun bukit.
Semakin hari, anak lembu itu semakin besar dan sangat berat. Tapi karena latihan setiap hari, Uwais kuat menggendong anak lembu itu. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu milik Uwais beratnya telah mencapai 100 kilogram. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Sekarang orang-orang baru tahu maksud Uwais menggendong lembu setiap hari itu untuk apa. Ternyata Uwais latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah. Bisa dibayangkan ya, begitu besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap, menggendong ibunya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Ibunya sangat terharu dan bercucuran air mata karena impiannya untuk melaksanakan ibadah haji tercapai. Di hadapan Ka'bah, ibu dan Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang sangat tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya. Allah sembuhkan penyakit kusta yang telah lama Uwais derita. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Ada yang tahu apa hikmah bulatan putih di tengkuk Uwais? Itu untuk tanda agar sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali bin Abi Thalib mengenali Uwais. Sahabat Umar dan sahabat Ali sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, "Di zaman kalian nanti akan ada seorang manusia yang doanya sangat makbul. Dia akan datang dari arah Yaman. Kalau kalian berjumpa dengannya, minta tolong dia untuk mendoakan kalian berdua." Karena Uwais Al-Qarni adalah salah satu orang yang doanya tidak terhalang. Uwais Al-Qarni tidak begitu dikenal oleh manusia, tetapi sangat sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah dan ibunya. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua. Sesuai dengan sabda Rasulullah ketika Rasulullah ditanya tentang peranan orang tua. Rasulullah menjawab, "Mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sekarang guru mau tanya, siswa-siswi SMK Negeri 2 Slawi ingin masuk surga atau neraka? Pasti ingin masuk surga semua ya. Namun kalau dilihat kenyataan sekarang, umat Islam ini mengalami degradasi moral, kebobrokan moral, khususnya pada kalangan remaja. Istilah kebo nyusu gudel mungkin lebih pantas untuk menjelaskan realitas sekarang. Orang tua yang mengikuti kemauan anak, bukan anak yang patuh terhadap orang tua. Semuanya menjadi terbalik. Anak-anak semaunya sendiri, susah diatur, bicara kasar, dan tidak menghormati orang tua. Apakah layak masuk surga? Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk membenahi diri kita, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang penuh keberkahan ini, mari kita berkomitmen mulai dari diri kita sendiri. Dengan cara apa? Tidak berbicara kasar dengan orang tua. Kita harus bisa membedakan cara berbicara dengan orang tua dan juga berbicara dengan teman sebaya ya. Kalau sedang berbicara dengan orang tua, suaranya itu direndahkan, kepalanya nunduk, jangan malah natap bahkan melotot melihat ke arah orang tua. Kemudian kalau orang tua minta bantuan atau menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, itu harus dikerjakan. Salah satunya kalau orang tua nyuruh kamu untuk belajar, mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan tugas-tugas ya, apalagi ini sedang belajar di rumah. Itu adalah bentuk tanggung jawab kamu sebagai anak
karena sudah disekolahkan, sudah dibiayai oleh orang tua. Kemudian jangan lupa setiap hari, setiap kali selesai sholat, doakanlah kedua orang tua kamu. Selain orang tua yang melahirkan, membesarkan, dan merawat kalian di rumah, kalian juga punya orang tua ketika di sekolah yang disebut dengan guru. Ibu bapak guru kan juga orang tua kalian. Kalian harus mengejar keridhaan mereka. Percuma kalau kalian pintar, kalau kalian tidak hormat, tidak taat kepada guru, tidak akan berkah. Lalu bagaimana caranya kita berbakti kepada guru? Yang pertama dengan cara menjaga nama baik diri sendiri, belajar yang tekun, patuh, taat kepada peraturan sekolah, hormat dan santun kepada guru, baik perkataan maupun perbuatan. Ketika bertemu dengan guru, harus senyum atau memberikan salam ya. Jangan sampai memalingkan muka. Jangan nunggu gurunya dulu yang nyapa. Kalau bisa, kalian dulu yang menyapa bapak atau ibu gurunya. Assalamualaikum bapak, assalamualaikum ibu, atau selamat pagi bapak, selamat pagi ibu, seperti itu. Itu menunjukkan sopan santun kamu kepada guru. Lalu ketika gurunya sedang menjelaskan pelajaran di kelas, kalian dengarkan baik-baik. Kalau diberi tugas, dikerjakan dengan semaksimal mungkin ya. Jangan asal-asalan, jangan asal mengerjakan. Apalagi kalau malahan tidak mengerjakan sendiri, malah nyontek punya temennya. Menciptakan situasi dan kondisi yang baik, entah itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Meninggalkan segala sesuatu yang buruk. Kalian sudah cukup dewasa ya, sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Mana kegiatan yang positif, mana kegiatan yang negatif. Nah, itu kalian harus bisa menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, dan juga sekolah. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Contohnya, membuat kegaduhan, keributan, berkelahi dengan teman, atau yang paling parah adalah ikut dalam aksi tawuran. Dengan alasan apapun, yang namanya tawuran itu tidak dibenarkan. Ini sangat bertentangan dengan agama yang kita anut, di mana agama Islam itu sangat mencintai perdamaian. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antar kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Salah satu hadis menyebutkan bahwa seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh mendoliminya, dan tidak boleh pula menyerahkan kepada orang yang hendak menyakitinya. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan persaudaraan antara orang mukmin ini sebab agamanya, bukan karena sebab keturunan atau nasab. Karena persaudaraan sesama agama Islam ini akan lebih kokoh daripada persaudaraan karena sebab keturunan. Persaudaraan karena agama tidak akan putus karena beda keturunan. Tapi sebaliknya, kalau persaudaraan karena sebab keturunan, ini bisa putus kalau suatu saat nanti berbeda agama. Menjaga persaudaraan sangat diutamakan. Bahkan jika terjadi perselisihan atau permusuhan di antara sesama mukmin, harus segera didamaikan. Entah itu permusuhan perseorangan, kelompok, ataupun golongan. Seperti yang diperintahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 tadi, harus didamaikan. Semoga kita semua bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengamalkannya dalam keseharian kita, baik di rumah maupun di sekolah. Sehingga bisa menjadi pengamalan dari ayat Al-Quran, hadis, dan kisah Wais Al-Qarni, seorang pemuda istimewa di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.